Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan kita. Amin. Teman-teman, terima kasih yang sudah menyempatkan kembali untuk menonton video saya, trading saya. Ini adalah jurnal trading saya di bulan Desember dan semoga hari ini saya masih diberikan keuntungan ya, karena kita tidak pernah tahu yang akan terjadi. Bisa jadi kemarin saya untung, bisa jadi hari ini saya rugi. Karena ya kita tidak pernah tahu yang akan terjadi begitu. Yang penting adalah kita selalu mempersiapkan diri dari jurnal tradingnya, dari risiko tradingnya. Dan terakhir saya trading itu di tanggal 18 Desember dan di hari ini saya belum trading sama sekali. Keuntungan saya atau saldo saya 35.890.996. Sekarang saya trading dari keuntungan, bukan dari modal lagi, karena di bulan November saya membuat tantangan buat diri saya, bisa tidak dengan modal 195 US dollar bisa buat berhidup selama 1 bulan, dan akhirnya memang tercapai. Saya sudah tarik modal saya dan keuntungannya saya kembangkan atau saya gulung atau boleh dibilang saya compounding seperti itu. Dan di bulan Desember ini saya sudah untung 2.104 US dollar atau sekitar 32.612.000, dan saya sudah melakukan penarikan beberapa karena saya tarik hanya yang saya butuhkan saja buat beli rokok, buat jajan dan sebagainya begitu. Saya menguji sistem saya menguji resiko trading saya, dan saya memperbaiki setiap saya trading. Kalau saya mengalami kerugian saya perbaiki, kenapa saya rugi, kenapa saya bisa untung, seperti itu teman-teman, agar saya kedepannya lebih baik lagi begitu teman-teman ya. Oke, lanjut aja. Jurnal trading sudah saya buat dan resiko trading. Hari ini saya mau trading santai aja karena saya sudah mencapai target melebihi dari apa yang saya harapkan menggunakan resiko trading saya ini, dan mungkin hari ini saya akan menggunakan resiko trading yang ini aja, yang medium 2 risk ya, yang awal startnya itu dari Rp300.000. Saya sudah update ya yang 600.000, tapi saya mau santai aja gitu ya, tidak mau terlalu gimana gitu, terlalu mengejar begitu. Yang penting saya masih untung. Nah, untuk teman-teman yang ingin download resiko trading saya ini, silakan, sudah saya sertakan di deskripsi YouTube saya ini dan itu gratis. Dan bagaimana aturannya untuk teman-teman yang baru tahu channel YouTube saya ini, silakan nonton di video-video saya yang sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan secara detail bagaimana cara kerjanya ya. Oke, saya pindahkan dulu ke layar sebelahnya, dan sekarang saya tetap setia menggunakan strategi trading di dua indikator yang namanya adalah Shaft Trend Cycle dan Awesome Oscillator. Untuk settingannya pasti teman-teman sudah pada tahu ya, leg-nya 2, fast leg-nya 4, slow leg-nya 7, upper band-nya 0.75 dan lower band-nya 0.25. Sedangkan yang Awesome Oscillator adalah periode slotnya 5, periode lengnya 7, dan opasitasnya 100. Dan sekarang saya akan menguji bisa tidak dengan menggunakan TF 2 menit, tapi masa waktunya 1 menit ya. Jadi di TF 2 menit. Sebelumnya saya menggunakan di TF 30 second, lalu di TF 1 menit, dan sekarang saya akan mengujinya di TF 2 menit, dan di 30 second saya bisa berhasil profit, di TF 1 menit saya bisa berhasil profit, dan sekarang saya akan menguji di TF 2 menit atau di time frame 2 menit, tetapi untuk masa waktunya tetap 1 menit begitu teman-teman ya. Menggunakan strategi trading di dua indikator ini sebagai sinyalnya, baik Shaft Trend Cycle maupun Awesome Oscillator, dia bisa bekerja di beberapa time frame, baik time frame 30 second, 1 menit, dan ini sekarang saya akan mengujinya di 2 menit. Yang paling penting adalah resiko tradingnya. Saya membuatnya sampai dengan 9 level ketahanan dengan resikonya sudah jelas dan terukur begitu. Jadi saya sudah tahu resiko saya berapa kalau saya mengalami kerugian begitu. Beda ceritanya kalau saya trading tapi saya tidak tahu gitu loh resiko saya berapa. Itu lain cerita. Jadinya berjudi. Tapi kalau saya sudah tahu resiko saya, berarti saya siap akan segala kemungkinan yang terburuknya begitu teman-teman ya. Oke, mulai dari 300.000 karena saya menggunakan medium risk 2 ya, atau medium resiko 2. Kita akan cari-cari aset yang mendukung dari strateginya ini, yang mendukung dari sinyalnya ini ya. Ya teman-teman, saya open di aset GBP AUD ke bawah. Kalau teman-teman yang sudah menonton atau sudah mengikuti trading saya di video-video saya sebelumnya pasti tahu alasannya kenapa saya melakukan open posisi turun. Karena kalau teman-teman lihat di sini untuk garis Shaft Trend Cycle-nya sudah berwarna merah, lalu batangnya juga sudah berwarna merah di atas level 0 garis horizontal. Saya menggunakan waktu durasi expire adalah 1 menit dan investasi saya 300.000 sesuai dengan resiko trading saya di medium 2. Mari kita lihat. Ya, mari kita lihat dalam tayangan lambat apakah di sini saya profit. 3, 2, 1 dan akhirnya boncos.
Oke, saya boncos, maka sesuai dengan resiko tradingnya saya masuk ke level berikutnya 420.000 dan di sini sudah tidak mendukung lagi untuk sinyalnya di dua indikator ini karena batangnya kalau saya mau open naik batangnya di Awesome Oscillator harus di bawah level 0 garis horizontal. Tapi ini batangnya ada di atas, maka saya harus ganti aset lain. Iya, teman-teman, di aset USD JPY sudah terbentuk sinyalnya. Kalau teman-teman lihat, garisnya sudah berwarna hijau dan batangnya juga sudah berwarna hijau di bawah level 0 garis horizontal. Saya pakai waktu 1 menit, investasi 420.000 karena di open sebelumnya 300.000 saya mengalami kerugian, saya masuk ke level berikutnya menjadi 420.000. Ingat, di sini saya menguji di TF 2 menit. Saya yakin saya bisa berhasil karena saya disiplin terhadap resiko trading saya. Karena resiko trading itu yang menyelamatkan saya selama ini. Mari kita lihat. Ya, kita lihat dalam tayangan lambat, ternyata tidak bisa naik ke atas, dia turun lagi teman-teman. Dan akhirnya rugi lagi, maka saya masuk ke level berikutnya 540.000 dan saya tidak pakai lama akan ambil lagi ke atas. Karena kenapa? Untuk sinyalnya sendiri belum berubah ya. Kalau teman-teman lihat garisnya masih berwarna hijau dan batangnya juga berwarna hijau di bawah level 0 garis horizontal. Saya berkeyakinan untuk open ke atas dengan durasi waktu 1 menit. Mari kita lihat. Ya teman-teman, mari kita lihat dalam tayangan lambat. Ternyata tidak kuat untuk naik ke atas, dia turun lagi dan rugi lagi. Saya sudah 3 kali mengalami kerugian teman-teman ya. Saya tetap berkeyakinan dan saya percaya menggunakan resiko trading ini saya bisa berhasil karena memang resiko trading ini sudah saya uji dan dia yang menyelamatkan saya. Sesuai dengan resikonya saya masuk ke level berikutnya di 720.000. Di sini saya tidak akan open posisi lagi karena untuk batangnya di Awesome Oscillator ada di bawah level 0 garis horizontal, tidak di atas. Maka saya tidak akan open posisi lagi ya untuk kebalikannya ke bawah. Begitu teman-teman ya. Untuk ke atas juga sudah tidak mendukung ya. Saya ganti aset lain. Nah, teman-teman di Euro GBP di sini sudah mendukung teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat untuk batangnya sangat tipis sekali ya. Jadi saya agak ragu. Saya mendingan ganti aset lain. Ya teman-teman, saya open posisi di aset NJD CHF ke atas. Kalau teman-teman lihat, untuk sinyalnya sudah mendukung di dua indikator Southern Cycle dan Awesome Oscillator. Batangnya ada di bawah level 0 garis horizontal. Dan untuk garisnya di Southern Cycle juga masih berwarna hijau. Saya berkeyakinan dia naik ke atas, tapi kita lihat aja. Ya teman-teman, mari kita lihat dalam tayangan lambat apa yang akan terjadi. Dan akhirnya saya untung teman-teman ya. 3 kali saya mengalami kerugian dan yang keempatnya saya baru untung. Sesuai dengan resiko tradingnya wajib saya kali 2 ya, menjadi 1.440.000. Oke, di sini masih mendukung, tapi saya akan menunggu pas pergantian candle aja ya. Mari kita lihat dulu pas penutupan candlenya ini dan lihat juga sinyalnya masih mendukung untuk ke atas. Kita lihat. Ya teman-teman, saya masih open di aset NJD CHF ke atas. Kalau teman-teman lihat, untuk sinyalnya masih mendukung ya. Garisnya masih berwarna hijau dan batangnya juga berwarna hijau di bawah level 0 garis horizontal. Saya masih open ke atas karena sinyalnya juga munculnya masih mendukung gitu. Mari kita lihat. Iya teman-teman, mari kita lihat dalam tayangan lambat. Ternyata dia tidak naik ke atas, malah turun lagi begitu teman-teman. Maka pengkali 2 saya ini tidak berhasil. Saya masuk ke level berikutnya menjadi 960.000 dan saya berkeyakinan untuk open lagi ke atas karena sinyalnya juga masih mendukung ya. Mari kita lihat aja. Ya teman-teman, mari kita dalam tank lambat. Ternyata nggak kuat dia untuk melejit atau naik ke atas teman-teman. Rugi lagi teman-teman. Anjir, anjir. Oke, di sini saya sudah rugi 188 US dollar. Maka saya masuk ke level berikutnya 1.320.000. Oke, saya akan ganti aset lain karena di sini sinyalnya sudah tidak mendukung ya teman-teman ya. Saya masih berkeyakinan karena saya belum kalah dalam berperang. Karena di risiko tradingnya juga masih ada beberapa level lagi. Mari kita ganti aset lain.
Ya teman-teman, saya open di UK Brand ke bawah. Kalau teman-teman lihat, untuk sinyalnya sudah mendukung ya. Garisnya juga sudah berwarna merah, lalu batangnya juga berwarna merah di atas level 0 garis horizontal. Atas dasar itu saya open posisi ke bawah ya. Mari kita lihat. Ya teman-teman, mari kita lihat dalam tayangan lambat apa yang akan terjadi dan hasilnya profit teman-teman ya. Gul. Sesuai dengan resiko tradingnya, saya wajib kali 2 ya, menjadi 2.640.000. Oke, saya ganti aset lain karena di sini sinyalnya sudah tidak mendukung karena batangnya ada di atas level 0 garis horizontal untuk saya open ke atas ya. Untuk saya open ke atas itu batangnya harus di bawah level 0 garis horizontal. Mari kita ganti aset lain. Ya teman-teman, tidak pakai lama saya open di aset American Express ke bawah. Kalau teman-teman lihat, untuk sinyalnya garisnya berwarna merah dan batangnya juga berwarna merah di atas level garis horizontal. Mari kita lihat. Ya teman-teman, mari kita lihat dalam tayangan lambat apa yang akan terjadi. Apakah di sini saya gul dan ternyata gul. Dan yang tadi saya mengalami kerugian, saya bisa recovery dan akhirnya untung 16 US dollar atau sekitar 200 ribuan lebih ya. Dan di sini sudah tidak mendukung, saya akan ganti aset lain dan saya akan maju atau saya mundur sesuai dengan resiko tradingnya. Jadi teman-teman, di saat saya bisa recovery, saya bisa maju atau saya bisa mundur. Artinya mundur itu saya bisa mundur 1 langkah atau saya mundur ke awal lagi, ke 300.000 lagi gitu. Tapi saya yakin saya akan tetap maju ya, menjadi di 1.740.000 ya. Di sini saya akan ganti aset lain karena sudah tidak mendukung ya untuk sinyalnya. Ya teman-teman, langsung aja tidak pakai lama saya open di aset Johnson Johnson. Kalau teman-teman lihat, untuk sinyalnya juga sudah mendukung ya. Garisnya berwarna merah dan batangnya juga berwarna merah di atas level 0 garis horizontal. Begitu, mari kita lihat. Ya teman-teman, mari kita lihat dalam tayangan lambat apakah umpan saya di sini berhasil. 3, 2, 1. Gul. Aduh, hampir saja saya kena seledingan manja ya teman-teman. Dan akhirnya saya bisa untung 116 US dollar teman-teman. Dan saya bisa kali 2, artinya saya maju sesuai dengan resiko tradingnya. Dari 1.740.000 di saya untung, saya kali 2 atau saya mundur. Itu tergantung dari saya pribadi ya. Apakah saya sudah cukup dengan keuntungan saya? Mungkin 1 kali lagi saya akan mundur ke 720.000 ya. Masuk di level 4-nya aja deh ya. Saya mau trading santai aja, saya tidak mau terlalu mengejar begitu. Jangan sampai keuntungan yang sudah saya peroleh karena saya serakah gitu atau saya tamak akhirnya habis begitu ya. Ke 720.000 saya mundur ke level 4. Jadi saya tadi di level 7, saya mundur 3 langkah ya. Di sini saya ganti aset lain teman-teman karena kenapa? Sudah tidak mendukung ya. Batangnya ada di bawah. Kalau saya mau open turun lagi, batangnya harus di atas ya, level 0 garis horizontal. Saya ganti aset lain. Nggak pakai lama teman-teman, saya langsung open di aset Facebook. Kalau teman-teman lihat, sinyalnya sudah mendukung sekali ya. Cuma ada kelemahannya saya terlambat. Harusnya pas pergantian candle ini sinyal sudah mendukung, langsung aja saya open ke atas begitu ya. Tapi kita lihat aja, mudah-mudahan dia kuat naik ke atas ya. Kita lihat aja ya. Ya teman-teman, mari kita lihat dalam tayangan lambat apa yang akan terjadi. Apakah saya akan mendapatkan slidingan maut? 3, 2, 1. Dan ternyata saya tidak mendapatkan slidingan maut, tetapi dapat slidingan profit teman-teman. Akhirnya saya sudah untung 157 US dollar. Sudah cukup ya teman-teman ya. Dan saya sudah melakukan 10 perdagangan. Kalau teman-teman lihat di hari ini, rugi pertama kali, rugi lagi yang kedua, rugi lagi yang ketiga, yang keempat saya untung, lalu saya rugi lagi, untung. Dan akhirnya yang dimana sebelumnya saya mengalami kerugian, saya bisa recovery, bahkan saya bisa untung.
Jadi menurut saya strategi yang sudah saya ciptakan ini di 1 menit berhasil, di waktu 30 second juga berhasil, di 2 menit juga berhasil, tapi tidak akan bisa berhasil kalau kita tidak menggunakan resiko tradingnya ini yang sudah saya buat ini ya. Jadi menurut saya resiko trading ini yang paling utama yang bisa menyelamatkan saya, dan mudah-mudahan juga bisa menyelamatkan teman-teman ya. Oke, saya sudah untung 157 US dollar di bulan Desember ini di tanggal 20. Saya trading kurang lebih 25 menit, tapi akan saya cepatkan, tapi tidak akan mengurangi dari keaslian video ini. Saya udah untung 157, profit menggunakan strategi trading 1 menit di TF 2 menit ya. Di sini saya tulis saja TF 2 menit. Dan saya sudah untung 2.261 atau sekitar 35.045.500, dan saya sudah melakukan penarikan 4.200.000 rupiah, teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang sudah saya share ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman, dan semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Bye-bye.